Wabarakatuh. Bingung Bapak buka dengan apa ya? Oke lah. Untuk hari ini anak-anak kita akan berdiskusi tentang apa? Kira-kira ada yang tahu? Belum? Belum? Oke, kalau yang belum silahkan dilihat lembar kerjanya. Di situ sudah dapat lembar kerja ya. Di halaman pertama. Di halaman pertama, covernya di halaman pertama. Apa isinya? Apa? Karakteristik desain pembelajaran. Oke, kalau sudah kalian boleh to the next page. Kalian buka itunya. Oke. Kita punya aturan di situ ya. The first one apa? Yang pertama apa aturannya? Jangan lupa sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bulan Maulid sekarang kan? Terus apa lagi? Jumat kan? Pokoknya waktu yang benar-benar kita diminta untuk banyak salawat gitu ya. Oke, terus yang kedua apa? Gunakan AI gitu ya. Oke, mantap. Pintar kalian bacanya ini. Man? Yang ketiga apa? Yang ketiga. Mungkin satu orang apa? Yang ketiga? Itu ya, perhatikan alokasi waktu kalian. Di sana sudah ada waktunya, sama nanti dibagi-bagi tugasnya. Kalau ada yang tidak kerja mungkin bisa keluar gitu, beli gorengan atau apa gitu ya. Atau yang tidak ada kuota gitu di catering gitu ya. Oke, sudah? Aturan yang keberapa terus? Keempat. Apa? Paham ya? Jangan tanya bapak dulu. Intinya kalian tanya diri kalian dulu. Ya, tanya. Ini kalau ini kelompoknya sudah ditanya tidak paham, tanya kelompok yang lain gitu ya. Kalau sudah tidak paham, tanya bapak ya. Kalau bapak sudah tidak paham, bubar sudah. Ya. Boleh, Wah. Yang terakhir itu apa? Cek, pokoknya sebelum kalian presentasi atau mengumpulkan, kalian cek jawaban kalian. Oke? Paham? Got it? Nah, itu bagus ya. Oke. Next. Satu orang sebut nama. Boleh perwakilan kelompok siapa? Silakan. Stand up please, maybe. Your name? Siapa? Kiki, ya baik Kiki ya. Oke. Apa? Intinya untuk yang hari ini apa katanya tadi? Baik Kiki. Belajaran matematika. Fokus kita untuk hari ini adalah kita akan mencoba untuk menentukan apa saja karakteristik dari desain pembelajaran yang apa? Membangkitkan motivasi sama pemecahan masalah matematika, gitu ya. Fokusnya di bagaimana karakteristik dari desain pembelajaran. Oke? Sudah? Itu jadi tujuan kita. Nanti di akhir berarti itu yang menjadi hal yang harus kita capai. Oke? Nanti kita lihat tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, Bapak gagal gitu ya. Oke, sudah jangan terlalu tegang anak-anak. Meskipun kita direkam, fokus saja gitu ya. Kita biarkan. Diapakan? Scan QR code. Caranya ingat kayak tadi tuh. Bagi tugas kalian boleh pakai satu HP atau boleh dua-duanya atau semuanya, tapi nanti rame ya. Berarti nanti silakan dibagi tugas saja, mana yang bagian nyetel gitu atau satu di setel nonton bareng gitu ya. Sama ingat, ini bukan kelas VVIP gitu ya. Kita ada tetangga, jadi jangan terlalu besar juga suara kalian. Maksudnya suara videonya maksudnya. Biar yang lain juga bisa fokus ke videonya masing-masing. Oke, sudah? Oke, 7 minutes waktu kalian dari sekarang. Oke, sudah? Boleh kalian mulai. Apa nih kita direkam?
satu hari pun nggak pernah nggak nolong orang. Satu hari pun. Ah? Nggak bisa kebuka? Baru bisa? Oke, kita tunggulah, kita tunggu. Sembari yang lain juga berusaha untuk apa sih jawaban dari beberapa pertanyaan itu ya. Kalian coba, jangan ditulis dulu, langsung disampaikan saja. Tapi boleh dicoret-coret gitu. Yang kedua. Oh ini ya. Kalian ini. Hal menarik apa? Referensi dari video tadi. Kalian yang ini ya. Yang ini. Oke. Kenapa? Kita kan nomor 2. Apakah cara kita sekarang akan berpengaruh? Hal menarik itu yang pertama. Oh, Hal menarik apa saja yang kalian peroleh dari video tersebut? Yang ini ya. Ada perwakilan yang bukan kita. apa itu? Ya udah jawab. Enggak, lanjut aja. Jawab 3 menit. Hal menarik apa? Perkenalkan, saya Widya Silvani dari kelompok 4 akan mengutarakan pendapat saya mengenai Hal menarik apa saja? Ya. hal menarik apa saja yang kita peroleh dari video yang saya peroleh dari video yang kami tonton. Menurut saya hal paling menarik bagi saya adalah apapun kebaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman Allah. bahwa kebaikan maupun keburukan yang kita berikan maka akan kembali kepada kita, di mana kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan begitu pun sebaliknya. Di sini saya mengambil manfaat bahwa hal kecil dalam konteks kembali kepada diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, begitupun sejalan dengan video yang kita tonton. Ketika kita memberi manfaat kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan manfaat kembali untuk apa yang telah kita lakukan. Gitu ya? Iya. Oke, siapa namanya tadi? Widya Silvani. Widya, kita aplaus untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Minta tolong diperhatikan temannya ya. Nama saya Muhammad Hidayatur Rahman, saya dari kelompok 2. Saya akan sedikit mengutarakan pendapat saya soal pertanyaan. Menurut saya tentu saja, karena apa? Setiap tindakan kecil yang kita lakukan baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain itu akan berdampak besar terhadap masa depan yang akan kita lalui. Apakah di sini ada yang tahu apa itu butterfly effect? Apa itu? Butterfly effect. Butterfly. Ya, butterfly effect. Butterfly effect gitu ya. Butterfly effect. What is that? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bapak juga enggak tahu. Jadi butterfly effect itu adalah suatu Yang lain perhatikan sebentar dulu, Nak. Jadi butterfly effect itu adalah suatu tindakan kecil yang dapat menyebabkan suatu kejadian luar biasa di masa depan. Apapun itu bentuknya. Iya, oke. Seperti yang sudah kita lihat tadi di dalam video kan, dari uang yang disumbangkan oleh seorang pria untuk seorang anak kecil dan ibunya itu dapat memberikan dia suatu pendidikan, di mana pendidikan itu nanti kita tidak tahu seorang anak itu bisa menjadi apa di masa depannya. Bisa jadi dia menjadi profesor ataupun seorang dokter, guru, entahlah, serah. Dan ada pengecualian untuk pertanyaan ini. Ada satu orang yang tidak akan berpengaruh apapun yang dia lakukan untuk sekarang ataupun masa depan, yaitu adalah seorang yang nolep, wibu, suka mengurung diri di kamarnya, tidak melakukan apa-apa, dan cuma menonton video, main game, dan segitu aja, nonton anime.
Sekian. Sekian ya, bagus ya, kita applause untuk Dayan, anak-anak. Oke, gitu ya, intinya butterfly effect gitu ya. Bapak juga baru dengar itu. Yang lain. Biasakan ketika teman kalian ngomong, kalian dengarkan ya, biar nanti butterfly effect. Oke, begitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil Akbar, bisa dipanggil Fauzil. Jadi pertanyaan di sini, apakah ada pembelajaran dulu di sekolah yang kalian tidak senangi? Ada, yaitu PKWN. Karena apa namanya? Kenapa? PKN. Karena gurunya terlalu monoton terhadap apa namanya? Terhadap materi yang disampaikan. Tidak ada praktik yang diberikan oleh guru, sehingga seseorang siswa itu dapat mengetahui apa sih yang sebenarnya yang terkantung dalam PKN tersebut. Sekian, Pak. Ya, gitu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Fauzil. Kita applause untuk Fauzil, anak-anak. Begitu ya, PKN ya, PKWN. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di kelas saya, you can combine your language gitu ya, with bahasa apapun. Oke? Sudah, silakan Kiki. Kayaknya punya potensi Kiki. I'll continue the explanation now, Okay. and I will continue about Fauzil explanation tentang explain dari Fauzil yang tentang PKWN yang menjadi pembelajaran yang tidak seru. Saya juga merasa bahwa PKWN memang pelajaran yang agak monoton dan membosankan menurut saya pribadi, di mana alasannya yang pertama adalah kita tidak terlalu diberikan praktik langsung seperti yang dikatakan oleh Fauzil, yang dimana seharusnya dalam pembelajaran PKWN itu kita diberikan tindakan langsung oleh guru, gimana model-model dari pembelajaran PKWN itu. Maybe just that's my explanation. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita applause untuk baik Kiki ya. Oke, good. That's the apa istilahnya ya? Oke, sudah. Pada intinya apa tadi? Apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak terhadap masa depan kita ya. Nah, begitupun kalian jadi guru ya. Tadi diingat terus PKWN tadi ya. Jangan sebut nama gurunya, kita doakan beliau semoga tetap sehat gitu ya. Dengan kalian tidak senang pun bisa jadi yang seperti sekarang ya. Itu kayak opa-opa Korea kayaknya Fauzil ini. Sekarang gitu. Oke, sudah ya. Intinya begitu jadi guru. Hal kecil yang kalian lakukan di kelas nanti anak-anak akan berdampak terhadap apa ya, kayak misalkan kalian jadi guru itu kurang bagus gitu, monoton gitu. Diingat sama Fauzil sama baik. Gitu ya. Pokoknya kalian jadilah guru yang bisa diingat untuk hal-hal yang baik. Butterfly effect. Keren-keren, ini nyocok kayaknya datang orang kementerian. Di sini semuanya perhatikan, di sini kita individu saja masing-masing dari kalian, oke? Silakan kalian scan dulu, scan. Kalau tidak bisa, masukkan kodenya. If you cannot, you can insert the code. Kodenya ini, kodenya. Kalau yang ganti kode 327549. Oke? Kode game tidak valid. Hah? Ganti 327549. Bergabung ke game, langsung klik bergabung ke game. Nah, kalian boleh menggunakan. Sudah masuk, Rauhun juga sudah masuk. Oke, Kiki pegang ini Kiki. 2, 3 mulai dari sekarang. Oke, kita mulai. Nah. 1. Aneh waliwat. 3, 2, 7, 5, 4, 9. 7, 5, 4, 9. 4. Ikut aja, nempel aja temenmu ya. Ketiin baju tutup. Ada di bawah itu. Di bawah. Sementara peringkat pertama ada Anissa di situ, Bapak jadi komentatornya. Kedua Romah dengan nilai 660, ada Kiki 8 dengan poin 640, ada Linda di posisi keempat, ada Susi di posisi kelima, naik Safina ke posisi kedua. Bapak udah kayak komentator aja. Ada di bawah ini kayaknya bisa dia geser ke bawah, di scroll tapi sana. Ya Allah, nggak tahu harus jawab apa. Di dalam kotak mana Bapak?
Saya Bapak dia sampai mana kita? Kamu gimana? Saya masih bingung. PBL. Ah, gimana HP-mu ya? Nebeng aja kalau gitu. Sudah? Waktu kalian tinggal 1 menit. Jangan terlalu lama. Rahmah. Masih Rahmah ya? Pinter Rahmahnya. Abdul Holik masih di posisi paling buncit. Ada Anissa. Nebeng. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran. Mengungkapkan perasaan. Oke, sambil selfie di kelas boleh. Oke, kita masuk ke kegiatan inti kita. Next page. Ah, itu ada harta karun. Bapak sangat senang dengan One Piece sebenarnya. Oke, nakama. Nakama ya. Silakan. Di situ waktu kalian 35 menit. Disini lagi nih. Nah, itu nanti dibaca dulu. Semuanya perhatikan. Kalian baca petunjuknya dulu ya. Baru di scan. Jangan scan aja gitu ya. Dibaca dulu. You can read the instruction before. Baru kalian lanjut ke diminta untuk apa gitu. Sudah? Waktu kalian 30 menit untuk yang ini. Untuk mengerjakan yang ini. 35 menit saya muat. Saya nonton video kedua aja deh. Kenapa aku tidak bawa headset kan? Wait, kok nggak mau? Ada bawa headset? Nggak ada lagi. Tidak kedengeran. Oh udah. Mau keluar dulu tidak ini. Bisa di pola bilangan geometri. Buka halaman berikutnya lagi. Ada kan? Nah, karakteristiknya. Jawabannya bisa kalian tulis di situ atau saran Bapak kalian tulis di kartonnya saja. Yes? Sini. Kartonnya itu fungsinya untuk tulis yang itu. Bapak punya snowman ini ya. Sama-sama 3 kalian nanti. Kalian jawab di situ ya. Hiasi dengan cara kalian masing-masing. Oke. Tunjukkan bahwa kita matematika anak-anak. The math is art gitu ya. Matematika itu seni. Seni apa? Bapak juga enggak tahu. Seni-senian. Selain tadi pertanyaan ini nggak kita menanggapi ini, kita ngasih saran yang lebih baik. Bukan, ini kan
Identifikasi karakteristik mengapa pembelajaran tersebut lebih baik. Mengapa? Gitu ya. Terus hasil terakhirnya itu ujungnya guru sama murid nyimpulin hasil pembelajaran. Presentasi juga berarti. Enggak. Terakhir guru ya. yang bercerita dia habis dari kantin bercerita. Ya, habis dari kantin bercerita. Presentasi kan? Habis dia presentasi, mereka sama guru sama murid sama-sama nyimpulin. Presentasi. Ya. Kira-kira mana yang lebih baik? Ini tadi mana habis dia praktek dia ada juga dia sketsanya makanya iya sama. Ingat ya, ikuti perintahnya juga anak-anak. Apa katanya di situ yang pertama? Analisis videonya, terus apa yang kita diminta? Apa kira-kira apa? Pembelajaran yang lebih baik itu yang mana gitu ya. Nah, baru dari sana kalian breakdown. Oh, ternyata yang lebih baik itu karakteristiknya seperti ini. Gitu ya. Paham maksudnya? Berarti tentukan mana yang di antara dua video tersebut yang menurut kalian lebih baik. Ya. Berarti menurut kamu nih Cak, arah pelan tapi di sini belum ada terus Kalian bisa tukar-tukaran spidol juga ya warnanya. Oke, gambar. Pokoknya buat sekreatif mungkin. You can create apa pokoknya whatever lah pokoknya. Kalian ingat kenang-kenangan masa lalu kalian di situ ya. Pokoknya bagi tugas, ingat bagi tugas, dicek kembali. ayo yang pertama itu analisis ya. Yang ini yang Dan kemudian inspiratif ya. Berarti Waktu kita kalian terapkan sudah 11 menit berapa M berjalan. misal kayak gitu di sini. Tekniknya itu kayak ini kan menonton, terus menyampaikan. Ya, menyampaikan. Terus apa ini? berarti ini bagian yang dari nomor 1 ini. Bisa membawa suasana Saya pilih. Ini ada nih sampai bilang warnanya ada di bawah. Lu cuy, mari kau itu. Paham kayak gitu. Apa itu? pelajaran satu ya. Mereka kalau yang benar ada yang ada banyak. Kita harus cari dulu kelasnya yang jeleknya mereka juga yang lain pembelajaran. Yuk kan yang tuntas dan Apa sih dampak negatif dari pembelajaran dunia? siswa itu jadi nggak mengenal bagaimana pembelajaran di kelas itu bahwa terus-terusan belajar di luar kelas. Dua bawa mana tadi? Terus yang kedua apa lagi? Yang pertama itu video pertama Pembelajaran yang ini yang ya model dia punya apa namanya, kebanyakan yang aktif itu muridnya. Ya nanti dihapus dulu, ditulis saja dulu intinya ya. Nanti dipercantik ya, ditulis saja intinya dulu, nanti dipercantik.
Boleh 50. Lupa tadi bapaknya kalian bertiga ini kenapa nak ngambil satu anggota? Diberikan dengan video ya, melalui video. Individu, oke. Terus yang ketiga, murid mencari konsep dengan menyelesaikan masalah. Murid Mencari konsep. Gak ngerti saya sama poin ketiga. Dengan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan. Berarti mereka Ayo dikasih mana yang lebih baik? dua, pokoknya saya mah 2. cukup nggak sih? Kenapa? Karena dikasih keluar berarti jajan. Karena dia tidak di luar kelas pertama. Terus biasanya nanti saya jadi pikirkan biasa. Yang lain lebih penting. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Praktik langsung dan menyimpulkan gitu. Enggak, praktik langsung terakhir baru menyimpulkan hasil pembelajaran secara individu. Nah, ini bedanya. Kalau yang video pembelajaran pertama itu dia menyimpulkannya secara individu. Kalau yang kedua, Apa yang terakhir menyimpulkan hasil pembelajaran secara menyimpulkan harusnya pakai bulat-bulat sih ini. Menyimpulkan hasil pembelajaran secara individu. Pembelajaran. Oh iya. Kan ini kan nomor 1, berarti kan ini analisis nomor 1 di bawah. Nomor 2 dari video ini kan apa nih? Teknik pembelajaran. Iya. Pembelajaran. Pembelajaran. terus yang ketiga Nah, apa dibilang identifikasi. Identifikasi. mengapa alasan Apa? Waktu kalian berapa? 4 menit lagi. Tempel, waktu kalian yang 30 menit ya. Mana lah? Kelompok yang paling pertama boleh naruh di mana? Boleh, pertama namanya apa? Woi, jangan. Karena dekat sama mereka. Pokoknya nanti anak-anak ketika datang orang kementerian jangan malu ya. Bahasanya kasar. Siap. Memang itu karakteristik sama mereka ya. Udah Tempel. Asik. Oke,
Mana kelompok ini tempel. Nanti ditulis, tempel aja dulu, Mana kelompok piren di mana? Pakai bahasa Sasak. Kelompok satu. Pertama. Siapa yang mau? Aneh. Halo. Kalau Bapak bilang halo, kalian jawab. Hai. Okay. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berdiri sini akan mengeksplain hasil analisis dari dua video pembelajaran tersebut. Dan di sini saya mengambil cuma satu saja karena saya hanya mengambil satu video pembelajaran yang menurut saya itu lebih bagus dan lebih efektif dan lebih menyerukan, lebih menyenangkan untuk kita terapkan jika kita sudah menjadi guru matematika. Saya mengambil video pembelajaran yang kedua. Yang pertama, reasonnya adalah ada ice breaking-nya, di mana dengan adanya ice breaking, murid-murid tidak akan jenuh gitu, tidak akan bosan dalam hal pembelajaran matematika. Yang kedua adalah kegiatannya ada yang menyimak, di mana selain belajar tidak hanya sekedar menyimak saja, memperhatikan saja. Di sini juga murid-murid bisa belajar bagaimana mendengarkan kegiatan mendengar yang lebih baik lagi. Untuk dengan adanya kegiatan menyimak dan mendengar yang lebih baik itu akan berpengaruh untuk kedepannya jika misalkan ada sebuah presentasi, mereka akan terbiasa dalam hal kegiatan menyimak. Kemudian ada kegiatan menebak. Seperti yang tadi dicontohkan dalam video tersebut, mereka disuruh menebak mengenai pola bilangan tersebut. Jadinya mereka akan tahu awal-awal dari pembelajaran pola bilangan tersebut. Kemudian ada kegiatan di luar kelasnya seperti hal berbelanja. Jadi mereka tidak hanya belajar di sekitar kelas saja, melainkan mereka belajar di luar kelas juga, supaya itu juga berpengaruh supaya para siswa tidak terlalu jenuh dalam kegiatan dalam kelas. Kemudiannya itu latih untuk bercerita di depan teman mereka terlebih dahulu sebelum mereka melakukan suatu kegiatan bercerita di luar dari kegiatan kelas tersebut, selain di depan temannya tersebut. Kemudian berlatih. Mereka akan berlatih mengenai materi tersebut. Dengan adanya berlatih, mereka otomatis akan mengetahui apa saja kekurangannya, apa saja sesuatu hal yang belum mereka mengerti. Kemudian refleksi. And that's all from me. Sekian penjelasan dari kelompok saya. And quote of the day, better do now than never. And sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good ya, good presentation gitu ya. Apa quotes-nya tadi Bapak juga tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai video pembelajaran, kedua video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Safina Tujai Saifuddin, biasa dipanggil Safina. Nama saya Sofiani Nurjana Alfa, biasa dipanggil Sofi. Saya yang pertama. Di sini kami mempunyai beberapa kesimpulan dari dua video yang tadi telah kita tonton. Yang pertama, video pertama. Yang pertama pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua diberikan gambaran melalui menonton video sebelum praktiknya. Yang ketiga, murid mencari konsep dengan menyelesaikan masalah. Yang keempat, praktik langsung. Dan yang kelima adalah menyimpulkan hasil pembelajaran secara individu, yaitu masing-masing murid mempunyai catatan tentang kesimpulan mereka. Yang kedua sebutin juga. Terus yang kedua, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Yang video kedua, pembelajaran dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas. Yang kedua, menceritakan hasil pengamatan yang mereka lakukan di luar kelas. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi, video pertama itu menyimpulkan secara individu, tapi yang kedua, guru dan murid menyimpulkan bersama-sama hasil pembelajaran mereka. Baiklah, dari dua video ini kami memilih video kedua.
Kenapa? Kalau misalnya dilihat dari video pertama ini menunjukkan pembelajaran yang sifatnya agak monoton ya, nggak ada seru-serunya gitu ya. Terus poin pertama, pembelajaran di luar dan di dalam kelas. Menurut saya pribadi, saya lebih suka pembelajaran di luar kelas agar pengamatan kita lebih luas tentang tentang materi tersebut, dan kita lebih tahu apa gunanya ilmu tersebut jika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu menceritakan hasil pengamatan. Mereka belajar bagaimana cara menyampaikan sesuatu di depan umum di saat dini. Dan yang ketiga itu guru dan murid menyimpulkan bersama-sama hasil pembelajaran. Jika yang video pertama ini mereka menyimpulkan secara individu, kalau misalnya kita nyimpulin secara individu pasti kita ada kekurangannya gitu, nggak perfect hasilnya kan. Kalau misalnya kita simpulin bersama-sama, apalagi guru dan murid, maka hasil yang kita dapatkan akan lebih baik lagi. Baiklah, mungkin ini dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes-nya, ilmu tanpa praktek itu lumpuh, ilmu tanpa praktek itu buta. Sekian. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah, biasa dipanggil Rohmah. Sengaja saya tempel di bawah karena saya pendek. Itu quotes-nya itu. Menurut hasil analisis, kita sedikit berbeda dari kelompok-kelompok lain. Tadi pilihnya semua nomor 2. Iya, jangan lupa pilih Gerindra. Benar, ayo. Kita di sini kita milih video 1. Karena menurut kita, hasil analisis kita ya, di video 1 itu nggak salah-salah amat. Karena dia ada prakteknya. Kan yang kita tadi kayak KWN karena dia nggak ada prakteknya, monoton. Di pembelajaran 1 itu tidak monoton. Jadi nomor 1, metode pembelajaran tidak membosankan. Karena apa? Di sana disertai praktek. Ada prakteknya, tadi guru kayaknya bawa karet atau apa gitu kan. Terus memiliki timbal balik. Karena ada praktek, nanti siswanya menanggapin, jadi gitu. Jadi nggak terlalu monoton yang seperti kalian bayangkan. Terus yang ketiga, ini kalau yang C, ini tambahan dari kelompok kita ya. Misalnya diadain game yang bersangkutan dari kayak menghitung pola bilangan, begitu kan. Jadi ada timbal balik seperti nomor B. Terus yang nomor 2, ini yang paling penting, yaitu guru dapat menguasai suasana kelas. Nah, ada kan guru yang cuma duduk, guru saya mohon maaf yang biasanya itu cuma duduk, itu nggak melihat ke siswanya, itu biasanya mengantuk, ada yang tertidur seperti teman saya biasanya di belakang, dia tertidur gitu kan. Ampun. Nah, terus di situ selanjutnya teman-teman mohon perhatiannya, di video 2 kita juga nggak menyalahkan banget video 2, karena video pembelajaran 2 itu juga perlu, karena kan agar tidak membosankan di dalam kelas terus, kita juga perlu sekali 2 kali untuk belajar di luar. Ada memang asik ya belajar di luar, tapi ada negatifnya. Kayak di video itu memang kita lihat mereka betul-betul belanja, tapi biasanya otak mereka itu nggak fokus ke sana doang gitu. Karena biasanya mereka nggak itu sebagai ajang untuk mereka mumpung kita keluar kelas nih, kita bermain aja gitu. Iya, berpengalaman, kadang otak saya nggak berpikiran seperti itu. Itu menurut pendapat dari kelompok kita. Mungkin kita tidak punya quotes the day. Intinya lakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini, jangan pernah menundanya. Keren ya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk Rohmah ya. Oke, good. Nah dia. Ya enggak? Itu ya. Dari semua yang kalian presentasikan tadi, boleh enggak siapa yang bisa menuliskan apa saja karakteristik dari pembelajaran yang menyenangkan atau yang lebih baik tadi, itu karakteristiknya apa? Contohnya kayak tadi, Pak, pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Terus pembelajaran yang tidak, apa tadi katanya? Tidak monoton. Terus ada videonya juga gitu, ada praktik. Coba silahkan kalian boleh list di sini. Waktu kita sekitar berapa menit di sini? 5 menit. Silahkan boleh tulis perwakilan masing-masing kelompok atau siapa, silahkan anak-anak. Tapi yang bagus tulisannya. Oke, boleh. Apa coba tadi? Diingat-ingat tadi dari semua yang kalian ceritakan apa? Tapi yang kalian sepakat ya, sebelum kalian tulis bacakan dulu, sepakat enggak gitu. Kalau sepakat tulis. Oke?
biar kita menyimpulkan di kelas ini bahwa apa yang kita tulis dan kita simpulkan itu memang benar merupakan karakteristik dari pembelajaran yang baik. Oke, sudah. Waktu kita tidak banyak di situ, boleh. Terus ada praktik. Misal ketika Tanya dulu. apakah setuju ada kalau tiap pembelajaran itu harus ada praktik gitu? Setuju. Pakai banget. Langsung kerja maksudnya ya. Namanya hands on activity namanya itu anak ya. Hands on. Kerjaan tangan. Tapi bukan jahil ya. Selanjutnya yang ketiga harus ada game. Setuju nggak? Setuju banget. Banyak ternyata ya. Kayaknya ada setuju. Menggunakan game. Dikasih video sebelum pembelajaran biar siswa lebih tertarik untuk belajar yang pertama. Setuju. Pembukaan. Nanti videonya itu dibikin sekreatif mungkin. Kenapa nggak setuju? Nggak setuju. Kenapa? Karena biasanya kan sekolah lain yang nontonnya juga bukan untuk video, jadi kita bisa menarik pembelajaran selain dengan video itu kan bisa dengan cara lain. Seperti ini. Ya misalnya Video. Berarti digabung ya, video atau bentuk lainnya yang menyesuaikan. Yang menunjuk. Pokoknya seru lah. Pokoknya seru. Pokoknya ingat kalian jadi guru kayak gini. Karena di pertemuan ketiga kalian harus ada di sekolah. Jangan kaget. Tapi udah kaget. Udah kaget tapi kok kayak Oke gitu ya. Kita coba kita pelan-pelan. Di pertemuan kedua nanti kita coba biasain pembelajaran seperti apa. Terus setiap siswa itu kita bagi kelompok. Apakah setuju atau enggak? Saya lebih setuju ke sana. Kalau satu-satu kayaknya kita agak ribet gitu untuk menganu. Setuju atau enggak? Semua mau saya bertanya. Biasanya satu kerja yang lain kelompok. Pengalaman ya Pak. Oke. Ya masih kelompok yang ini. Numpang nama doang. Yang dari yang tadi itu yang sepakat yang mana aja? Coba boleh. Udah itu aja kelompok yang ini. Sudah itu aja Nadia? Ya udah. Oke, kalau gitu kita upload untuk Nadia ya. Oke, satu lagi. Kelompok yang belum siapa? Dari kelompok pertama. Yang pertama itu pertemuan pertama. Dan gimana maksudnya kayak pelajaran misalkan di minggu di mana yang minggu pertama itu kita memberikan materi. Jelasin teman Bapak. Minggu yang pertama itu kita memberikan materi. Terus di pertemuan kedua itu kita praktek, dan yang ketiga itu kuis, dan yang keempat menyimpulkan. Biar gimana? Kalau materi aja yang kita beri itu nanti membuat kita bosan. Sekali lah praktik atau kuis atau meraja menyimpulkan dari apa yang pernah kita dapatkan. Oke, sudah itu aja. Sudah. Siapa nama Muna? Mutia Ya, kita upload untuk Mutia. Mau nanya boleh? Boleh. Pertemuan yang keempat itu menyimpulkan apakah satu misalnya pembelajaran itu tentang matematika, terus selama 1 jam pembelajaran itu kegiatannya menyimpulkan aja? Enggak, beda-beda sih setiap pokoknya yang penyimpanan itu ada. Oke, sudah. Nanti kita lanjutkan. Oke. Sudah ya. Thank you untuk Mutia. Oke, pada intinya anak-anak semuanya perhatikan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Rauhun. Jadi karakteristik yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran yang tadi adalah bagaimana kita metode pembelajaran yang harus diterapkan dalam ruang kelas agar bagaimana di dalam ruang kelas tersebut tercipta proses pembelajaran yang aktif di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu dengan cara bagaimana gurunya menggunakan metode-metode yang membuat suasana kelas menjadi aktif antara guru dengan murid, seperti timbal balik atau membuat game-game yang asik, dan juga dapat
Dibantu. Boleh satu itu aja. Oh ya itu ada aja. Intinya ada yang guru-gurunya ada games gitu ya. Iya. Begitu Rahun, aman? Oke. Aman ya? Sekian. Oke, Assalamualaikum. pertanyaan coba kelompok 1. Anggap kelompok. Gimana perasaannya kelompok 1? Iya. Senang? Kakak ya. Oke, kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Sangat barbar. Barbar ya. Oke, boleh kelompok 3 mana? 3 kelompok 3 gimana? We are so happy. That's good. 4, yang 4 mana 4? 4. Senang? Senang. Oke, kelompok 5. Alhamdulillah luar biasa. Oke, begitu ya. Kita aplaus untuk kita semua anak-anak. Oke. Tidak dibuat-buat ya.